Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Kita lanjutkan murajaah kita tentang salat. Sunan as-salah, sunan salat, yaitu sunnah-sunnah dalam salat. Sunanus salati katsirah, sunnah-sunnah di dalam salat itu banyak. Minha raf'ul yadain, di antaranya mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sejajar antara dengan telinga, jari dengan telinga ujung, kemudian al-ibham, jari jempol dengan bawah telinga. Ya. Syafi'iyah kita sebutkan bahwasanya mereka menggabungkan banyak riwayat. Ya. Dari beberapa riwayat tersebut digabungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat sejajar dengan pundak, pernah sejajar dengan telinga. Ya, ini digabungkanlah dengan mengangkatnya sejajar dengan pundak bagian bawahnya, sejajar dengan bawah telinga bagian jempolnya, sejajar dengan bagian ujung dari telinga bagian telunjuknya. Wa indar ruku', dan ketika ruku' mengangkat tangan. Jadi dua. Wa indar raf'i, dan yang ketiga ketika i'tidal. Ya, wa inda qiyam min tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal, dari rakaat kedua ke rakaat yang ketiga, itu semuanya disunnahkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa du'aul istiftah, melakukan doa istiftah, membaca doa istiftah. Ya, bacaannya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, ya ila akhir. Ya, riwayat tersebut lebih afdal dibandingkan riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, karena lebih banyak yang kedua lebih asah, lebih sahih. Tetapi riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya itu juga diwarid, ya, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'awudz, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu disunahkan. Wat ta'min, ta'awud itu disunahkan membacanya ketika di semua rakaat, ya, sebelum membaca al-fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita bangkit rakaat kedua pun disunahkan. Wat ta'min, membaca amin ketika selesai bacaan imam dari al-fatihah. Imam ketika selesai waladdallin, ini ada saktah sejenak, diam dulu sejenak, baru kita baca amin. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang dia itu antara aminnya dia dengan aminnya malaikat itu sama, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat, ya, taubatan nasuha. Kemudian wa qiraatul as-surah fi mawdi'iha, membaca surah, ya, membaca surah bima tayassar, dengan yang mudah, tidak perlu takalluf, membebankan diri. Dan disunahkan membaca surah ini seperti yang disebutkan nanti, ada tiwal al-mufassal, ada qisar al-mufassal, yaitu bacaan ayat-ayat yang dia panjang baru berhenti, ya, berhenti, tidak seperti bacaan qisar al-mufassal yang dia pendek-pendek ayatnya, pendek berhenti, pendek berhenti, pendek berhenti, seperti qul huwallahu ahad berhenti. Ya, itu namanya qisar. Ya, kalau tiwal itu seperti al-hujurat, qaf, ya. Nah, itu disunnahkan
dibaca di waktu subuh, ya. Kemudian yang pertengahan dibaca di sholat zuhur dan asar. Kemudian lebih pendek lagi sholat isya dan maghrib. Nah, itu diantara fikih, ya, fikih bagi seorang imam. Adapun kalau imam melihat di belakangnya itu adalah orang-orang tua, orang-orang sakit, maka disunnahkan dia takhfif, ya, diringankan. Ya, kita tidak sedang setoran hafalan ini, tetapi kita tidak sedang sholat untuk maslahat para makmum juga. Jadi ketika kita sholat, kita lihat makmumnya. Jika dia orang-orang yang itu saja, ya, seperti contoh kita di pesantren, orangnya itu saja, maka disunahkan tatwil, panjang, ya, disunahkan panjang. Ya. Tetapi kalau misalkan orang-orangnya itu yang fi janib turuqat seperti ini, di pinggir jalan yang ganti-ganti jamaahnya, ya, maka disunahkan takhfif, yaitu diantara fikih. Taib. Wa qira'atus surah fi mawdi'iha, ya. Kemudian membaca surah di tempatnya di rakaat pertama dan kedua. Di setiap sholat itu disunahkan membaca surah. Adapun di rakaat ketiga dan keempat tidak disunahkan membaca surah, kecuali bagi makmum yang imamnya itu belum selesai dari baca Al-Fatihah, dia sudah selesai. Kita jadi makmum di sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, itu ketika imamnya sudah belum selesai baca Al-Fatihah, kita sudah selesai. Yang kita lakukan apa? Diam atau bagaimana? Maka yang dilakukan oleh makmum kalau di rakaat ketiga dan keempat, dia baca surah, ya. Dalam madhab itu makruh membaca di rakaat ketiga dan keempat, kecuali kalau kondisi seperti ini. Kondisinya imam belum selesai, dia sudah selesai baca Al-Fatihah, maka dia baca surah ketika itu. Karena apa? Karena dalam sholat itu tidak ada diam, ya, tidak ada diam, kecuali dalam rangka mendengarkan bacaannya imam. Imam baca Al-Fatihah disunnahkan, kita wajib diam berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau imam kalian membaca ayat, yaitu maksudnya adalah membaca Al-Qur'an, dalam hal ini Al-Fatihah, maka kalian diam. Tetapi tidak ada riwayat lain selain itu, maka dalam sholat tidak ada diam kecuali ketika mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Di rakaat ketiga terkadang kita lebih selesai duluan bacaan Al-Fatihahnya, imam belum selesai, maka kita disunnahkan apa? Disunnahkan membaca surah ketika itu, ya. Selain itu tidak disunnahkan membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Wal jahru wal israr fi mawdi'ihima. Afan ini, ya, kita agak cepat karena kita murojaah judulnya ini. Kita sudah jelaskan detailnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ini murojaah. Wal jahru wal israr fi mawdi'ihima. Menjaharkan, yaitu mengeraskan bacaan. Tetapi al-jahru itu beda dengan raf'us saut, ya, mengangkat suara. Al-jahr itu kita membaca, kiri kanan kita dengar, itu sudah dianggap jahr, yaitu mengeraskan sedikit. Tetapi kalau di atas itu sampai orang-orang terdengar semuanya, itu namanya raf'us saut, mengangkat suara. Yang disunahkan apa? Al-jahr, ya, disunahkan jahr, yaitu yang penting kiri kanan sudah dengar, ya, itu cukup, tidak perlu harus satu masjid mendengar. Kecuali kalau imam menjadi imam, maka disunahkan dia mengangkat suara. Wal israru fi mawdi'ihima, begitu juga melirihkan di mawdi'ihima, di tempatnya masing-masing. Contohnya di salat jahriyah, dia menjaharkan isya, salat maghrib, salat subuh, ya, di rakaat pertama dan kedua. Ya, selebihnya disunnahkan israr. Kecuali apa? Kecuali salat malam. Qiyamul lail itu baina al-israr wal jahr, antara keduanya. Tidak terlalu tinggi, tidak juga lirih. Nah, karena riwayat Rasul SAW menjelaskan kepada Abu Bakar dan Umar. Umar itu kalau salat malam dia tinggi suaranya, satu masjid dengar. Kalau Abu Bakar lirih dia, tidak ada yang dengar. Maka Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diadu oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku terganggu dengan bacanya Umar.
Ya, maka dipanggil Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya kalau bacanya lirih itu kayak ndak sholat. Aku baca nyaring itu agar orang-orang bangun. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar agar naikkan sedikit, Umar agar turunkan sedikit. Nah, itu seseorang yang hikmah seperti itu, dia belajar dari Rasulullah SAW bagaimana agar dia bisa menghukumi segala sesuatu dengan adil. Ya. Wa takbiratul intiqalat, kemudian takbir intiqal. Ya, takbir intiqal ini selain takbiratul ihram. Ya, takbir intiqal itu selain takbiratul ihram. Ketika kita masbuk di awal salat, kita masuk itu takbiratul ihram. Wajib dia takbiratul ihram dulu dalam kondisi berdiri, baru dia ikuti imam. Imamnya posisinya sudah ruku atau i'tidal atau sujud, kemudian dia ikuti. Kalau dia langsung masuk tanpa takbir ihram, maka tidak sah salatnya. Karena definisi salat itu apa? Yaitu af'alun wa aqwalun yuftatahu bit takbir wa yukhtatamu bit taslimi ghaliban. Definisi salat itu ucapan-ucapan atau doa-doa dan gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir. Kalau dia belum takbir berarti dia belum membuka salatnya. Oleh karena dalam fikih mazhab disebutkan kalau seseorang dia setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, dia lupa salah satu dari 3 atau ragu, saya tadi takbiratul ihram atau belum, atau saya tadi itu sudah niat atau belum, ya, niat kan ada niat salat, kemudian fardu, kemudian ta'yin, diperjelas apa ini, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya itu diperjelas. Yang ketiga, saya sudah toharah, sudah suci atau belum, sudah wudu atau belum, ya. Nah, kalau lupa atau ragu dalam masalah 3 ini, maka batal sholatnya, ya. Tapi kalau selain itu, saya tadi sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, saya tadi sujudnya 2 rakaat, atau saya tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum, maka tidak pengaruh ragu-ragu setelah salam, ya. Tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia salah satu dari 3 itu diantara takbiratul ihram, dan ini pembahasan kita, maka dia batal ketika itu juga, ya. Kalau dia ingat-ingat, tidak ingat juga, tidak yakin, ragu, maka dia batal sholatnya. 6. Karena apa? Karena takbiratul ihram itu pembuka sholat. Selain itu takbir namanya takbirat al-intiqalat, ya, yang di kitab itu takbiratul intiqalat. Apa di terjemahnya di situ? Takbir saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Baik. Ya. Contoh gerakan qiyam ke ruku', ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, itu yang Allahu akbar ke sujud itu juga intiqal. Disunahkan. Jadi mengangkat tangan sunnah, takbirnya ucapan Allahu akbarnya sunnah, ya. Tapi kalau takbiratul ihram, ucapan Allahu akbar itu rukun, ya, rukun. Sedangkan rukun itu tidak bisa dijabar, tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi, ya, tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, harus didatangkan dia, ya, harus dia didatangkan, ya, dilakukan, ya. Kalau mengangkat tangannya sunnah, sedangkan ucapan Allahu akbar ketika awal sholat itu rukun, ya. Tetapi selain itu dia angkat tangan sunnah, kemudian takbirnya ucapannya itu sunnah juga. 6. Wa nazar maudhi'is sujud, kemudian melihat tempat sujud. Melihat tempat sujud. Disunahkan kita melihat tempat sujud, ya, kecuali ketika tasyahud. Ketika tasyahud kita melihat jari telunjuk, ya. Semuanya apa? Semuanya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi memang kitab-kitab kitab matan, ya, matan. Jadi para ulama itu membuat matan-matan ringkas seperti ini. Ini terjemah kebetulan. Anda tahu hilang kitab ana di situ. Baik. Matan-matan itu dibuat para ulama setelah mereka mengkaji kitab-kitab besar, ya, kitab-kitab yang dia besar. Contoh dalam mazhab Imam Syafi'i itu
ada dua kitab besar yang jadi rujukan ulama dari ujung timur sampai ujung barat dalam menukil mazahib, bukan satu mazhab saja, menukil mazahib, banyak mazhab. Ya, di antara mazahib arba'ah, mazhab yang 4. Contohnya kitab Al-Bayan lil Imam Al-Amrani yang dia wafat di abad ke-6. Ya, dia sebelum Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengarang kitab Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab. Ya. Beliau ini mengarang 12 atau 13 jilid. Ya, lengkap dengan dalil-dalilnya. Dan di setiap masalah dia tutup dengan pendapat mazhab yang dia yakini, yaitu mazhab Syafi'i. Ya. Dia datangkan dalilnya, kemudian dia lanjut pembahasan selanjutnya. Ya. Dalam masalah ini berdebat para ulama, berselisih pendapat 1, 2, 3, dan adapun mazhab kami ini, dalilnya ini, baru dia lanjut pembahasan selanjutnya. Ya, seperti itu. Ini kitab rujukan pertama. Kitab rujukan kedua, Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu mengarangnya tidak sampai habis, hanya sampai sekitar Kitabul Hajj atau lebih sedikit. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh imam setelahnya, ya, imam setelahnya. Kemudian tidak selesai, dilanjutkan oleh imam setelahnya, Imam Al-Muti'i. Akhirnya 3 ulama mengarang Majmu' Syarah Muhadzab ini sampai sekitar 23 jilid. Ya, ini kitab kedua yang jadi rujukannya orang-orang akademisi S1, S2, S3, S4, profesor itu rujukan dalam fikih 2 kitab besar ini. Ya. Yang ketiga kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni. Itu karya seorang ulama mazhab Hambali yang dia juga mengambil semuanya Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah mengambil dari Al-Bayan Al-Amrani. Ya, dari kitab yang pertama tadi Anda sebut. Semua kitab besar ini berisi dalil. Ya. Nah, karena dia dalil-dalilnya ini berat dipahami oleh kebanyakan penuntut ilmu pemula, maka dibuatlah ringkasan. Ringkasannya ini berat lagi bagi pemula. Dibuat lagi ringkasan, masih berat sampai jadi matan seperti ini. Ya, akhirnya apa? Dihilangkanlah dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya itu memang ditujukan untuk yang dia sudah naik tingkat. Ya, kalau dia sudah naik tingkat, baru dia mempelajari yang lebih besar sampai dia mempelajari yang tebal seperti itu. Jadi, memang sengaja dihilangkan pembahasan-pembahasan seperti ini agar tidak membuat fokusnya para pembelajar itu hilang, karena fokus kita belajar di awal fikih itu adalah tasawwurul masail, yaitu tergambar dulu masalah-masalah. Dalilnya bagaimana? Jangan dulu. Antum ndak paham dengan dalil juga. Ya, antum paham zahir-zahirnya saja. Ada hadis Rasulullah begini, oh iya, tapi ndak paham khas, am, mujmal, mutlak, muqayyad, qiyas, ndak paham yang seperti itu. Ya, sedangkan pembahasan dalil harus dibahas, itu harus. Maka apa? Maka dimudahkanlah dengan pembahasan, dicukupkan dengan matan ringkas seperti ini. Ya, matan ringkas. Muallif atau pengarang kitab-kitab seperti ini, dia tahu dalil-dalilnya, yang detail pun dia tahu. Tetapi dia sengaja untuk mempermudah penuntut ilmu. Nah, itu agar kita paham kenapa para ulama itu membuat matan-matan ringkas. Ya. Al-Imam Ibnu Khuzaimah pernah ceritakan bahwasanya beliau adalah seorang muhadditsnya ahli hadis, pakarnya pakar di zamannya. Disebutkan bahwasanya Imam Ibnu Khuzaimah itu idza la ya'riful hadis, maka itu falaisa bihadis. Ya. Ada hadis riwayat yang dia tidak tahu, berarti itu bukan hadis. Ya. Kalau didatangkan kepada Ibnu Khuzaimah, ini ada riwayat, dia katakan, saya tidak tahu itu bukan hadis itu. Maka apa? Maka kalau dia tidak tahu berarti maknanya itu bukan hadis. Berarti Imam Ibnu Khuzaimah itu sampai segitunya gara-gara dia menguasai hampir seluruh riwayat dari Rasulullah SAW. Dia seorang ulama ahli hadis, ya, dari generasi abad ke-4 atau ke-5 Imam Ibnu Khuzaimah ini. Ya, masih dekat dengan generasi salaf. Maka dia ditanya, wahai Imam, adakah hadis sahih yang tidak termaktub di dalam kitabnya Imam Syafi'i? Dia katakan tidak ada. Ya, tidak ada satupun hadis sahih yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya. Nah, dari situlah para ulama menjelaskan bahwasanya para ulama itu ketika menjelaskan ilmu sesuai dengan kadar murid. Murid ini ada yang dia kortuduo,
ada yang core A7, ada yang dia tengah-tengah, ya. Nah, makanya apa? Makanya mereka mempermudah ilmu dengan seperti ini. Dan kita bersyukur para ulama, dia mempermudah dengan dibuatnya matan-matan ringkas, ya. Kalau tidak seperti itu kita sulit memahami. Ada kitabnya Imam Asy-Syafi'i, judulnya Al-Um. Al-Um ma'ruf, kitab Imam Syafi'i. Baca kitab Al-Um itu setelah kita belajar kitab ini, kitab Minhajut Thalib ini, kitab ini kalau di kalangan pembelajar sekarang yang dia belajar di universitas, ini kitab akhir. Kalau kita mau menguasai mazhab Syafi'i, kitab akhir, ya, pembahasannya ini. Ini dibahas biasanya 4 tahun, normalnya 4 tahun. Setelah belajar ini, kita baca Al-Um itu, mau coba-coba ini, langsung baca karya Imam Syafi'i langsung. Baru pembahasan toharah, kita berapa masalah sudah kita ndak nyambung, ndak paham. Bukan karena kita ndak punya ilmu ya, tapi kita baca itu dia Imam Syafi'i itu sedikit-sedikit dia meriwayatkan dari riwayat-riwayat yang dia hafal, diketahui oleh murid-muridnya, tapi kita tidak tahu. Dia katakan kama rawahu Abu Awanah, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Awanah. Hadisnya tidak disebutnya. Kenapa? Karena dia menulis itu di depan murid-muridnya. Murid-muridnya tahu hadis-hadis itu. Lah kalau kita tidak tahu. Nah, di situ titik sulitnya. Ya, sehingga para ulama setelahnya lah yang berkhidmat menjelaskan yang dimaksud Imam Syafi'i ini. Ya, jadi kalau kita ndak baca, ndak nyambung, ya. Jadi kalau ditanya kenapa kita tidak belajar langsung kitabnya Imam Syafi'i langsung, ya coba antum baca sendiri kalau paham, ya, itu alasannya. Makanya Imamun Nawawi rahimahullahu taala itu ketika dia mempelajari fikih mazhab Syafi'i pertama kali, dia belajar kitab At-Tanbih miliknya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ya, kitab At-Tanbih ini dari A sampai Z tidak ada ayat, tidak ada hadis. Semuanya apa? Semuanya pendapat ulama mazhab dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Tidak ada dalil maksudnya. Padahal beliau imam ahli hadis dan beliau itu menghafalkan kitab ini. Kalau ditanya, "Wahai Imam, engkau kan ahli hadis. Kenapa apa? Menghafalkan pendapat-pendapat ulama?" Ya. Nah, jawabannya adalah karena memang itu jalannya para ulama dari zaman dahulu sampai generasi sekarang, ya. Itu yang harus kita pahami. Dan beda ya, orang yang dia belajar fikih dengan metodenya para ulama dengan yang tidak, jauh sekali. Kami ini, ya, sudah pernah belajar metode pakai hadis, ya. Kitab Umdatul Ahkam, kitab Bulughul Maram sampai Muntaqa Ibn Taimiyah Al-Jadd. Ya, belajar kita. Kemudian kita pernah belajar kitab fikih melalui madhab mu'asirin, ya, Fiqh Muyassar, Al-Wajiz dan semisalnya, ya, karya-karya ulama mu'asirin, ulama kontemporer, yang dia itu kebanyakannya tarjih dari salah satu dari, kalau bukan Imam Syaukani, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita pernah belajar juga fikih Syaukani, ya. Kita pernah juga belajar Bidayatul Mujtahid, kitab yang dia membahas fikih muqaran. Dari semua metode itu, terakhir kita pernah belajar dari Ayatul Ahkam, ya. Jadi ada ayat-ayat dikumpulkan ulama, khusus ayat-ayat hukum saja, ada sekitar 500-an dikumpulkan oleh ulama. Nah, itu kita baca penjelasannya. Ada juga kitab Hadisul Ahkam, hadis-hadis hukum, ya, dijelaskan. Jadi kita pernah belajar yang metode seperti itu. Tetapi setelah belajar metode madhab, ya, dengan salah satu madhab yang tersebar, maka kita dapati belajarnya jauh sekali, ya. Yang pertama tadi yang tanpa mazhab itu seperti kita bangunan tapi pondasinya belum kuat, pondasinya belum ada. Kita bangun pondasinya, jadi dia kalau didorong sedikit dengan berapa orang roboh dia. Tapi kalau metode belajar dengan mazhab ini itu dia sangat-sangat kokoh. Karena apa? Karena kita bicara madrasah usuliyah ini, madrasah usul yang dia itu di dalamnya bukan hanya Imam Syafi'i seorang diri, tetapi di dalamnya ada banyak ulama, ahli hadis, ahli usul fikih, ahli tafsir, ahli bahasa Arab berkumpul untuk mengkaji. Terkadang riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dibantah oleh murid-muridnya. Riwayat itu lemah, riwayat ini yang sahih. Karena apa? Karena itu
madhab ini bukan hanya Imam Syafi'i saja. Jadi kalau kita lihat misalkan ini Minhajut Thalibin ini ringkasan dari kitabnya Mukhtasar Imam Al-Muzani. Mukhtasar Imam Al-Muzani itu ringkasan dari seluruh karya-karya Imam Asy-Syafi'i yang tertulis maupun yang dihafalkan oleh Imam Al-Muzani, muridnya langsung, ya. Baru dibuatnya ringkasan. Nah, ringkasan itu dibuat ringkasannya sampai jadi kitab Minhajut Thalibin, ya. Judulnya saja apa? Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Minhajut Thalibin, jalannya para penuntut ilmu, wa Umdatul Muftin, dan pondasinya para mufti. Ya, judulnya ini. Ketika mereka menuliskan ringkasan ini, apa semuanya itu perkataan Imam Syafi'i? Tidak. Banyak juga Pak pendapat-pendapat dari ashab atau ulama-ulama dari kalangan murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang juga berkhidmat terhadap madhabnya si imam, ya, sehingga dia keilmuan yang berjamaah ini, yang dia terkumpul di dalamnya ahli pakar-pakar setiap bidang ilmu, sehingga hasilnya wajar sampai mazhab ini, bayangkan berapa ribu tahun sudah, ya. Berarti dari sejak Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 wafatnya Imam Asy-Syafi'i, lahirnya tahun 150, wafatnya tahun 204. Ya, kalau 241 Imam Ahmad. Imam Syafi'i wafat tahun 204, berarti abad ke-2 akhir, ya, wafat Imam Syafi'i. Salaf atau bukan? Salaf, ya. Kemudian dari wafatnya itu sampai dilahirkan kitab-kitab seperti ini di abad ke-6, ke-7, ke-8, itu berapa ratus tahun. Dijaga Allah sampai sekarang madhabnya itu tersebar di belahan bumi kaum muslimin ini. Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang fikihnya mereka ini bukan hanya diberkahi Allah, tetapi memang sempurna. Dalam artian sempurna itu mereka tidak ngasal, ya. Jadinya ada ahli dalam memahami ayat, dalam memahami dalil, dalam memahami hadis, dalam memahami bahasa Arab. Kemudian mereka susun, ya, kerja proyek besar, ya, bukan kecil. Itu sedikit faedah dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian disebutkan wan nazar maudhi'is sujud, dan melihat tempat sujud disunahkan ketika kita sholat, melihat tempat sujud, kecuali ketika kita tasyahud kita melihat kepada tangan kita, isyarah kepada telunjuk. Wa wad'us ar-rahatain 'ala rukbatain fir ruku', kemudian meletakkan ar-rahatain, raha itu ini bagian dalam, ya, yaitu telapak bagian dalam diletakkan di kedua lutut fir ruku', ketika ruku', dengan sedikit menggenggamnya seperti ini, ya, tepegang lutut kita. Wa tasbihur ruku' was sujud, kemudian sunnah kita juga membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Subhana rabbil azim ketika ruku', subhana rabbil a'la ketika sujud. Wal iftirashu fi kulli julusin. Nah, disunnahkan 3 kali, ya, membacanya 3 kali. Adapun kalau dia sholat sendiri atau sholat bersama para makmum, yang makmumnya radu bit tatwil, yang mereka ridho dengan dipanjangkan, semisal kalau di pesantren atau semisal itu yang dia berjamaah dengan jamaah itu saja, tidak ganti-ganti, maka disunnahkan diperpanjang, ya, diperpanjang sujudnya, rukunya juga membaca sampai 10 kali, 20 kali, pokoknya al-muhim dipanjangkan, ya. Kemudian iftirash fi kulli julusin lam ya'qub salamun, duduk iftirash, ya. Jadi seperti kita ketika duduk di rakaat kedua salat zuhur, ya, atau misalnya itu iftirash yang dia tidak salam setelahnya. Kalau dia duduknya setelahnya salam, maka disunahkan tawarruk, ya. Kalau tawarruk itu bukan sunnah, ya, tawarruk masuk sunnah. Wa tawarruk fima yaqubu salam, kemudian duduk tawarruk, ya, di rakaat ke-3, ke-4, termasuk subuh, ya, termasuk subuh itu disunahkan duduknya tawarruk karena setelahnya salam. Kaidahnya madhab
setelahnya salam duduk tawarruk, setelahnya tidak salam duduk iftirash. Ya, jadi kalau masbuk dia datang kurang 1 rakaat, imamnya duduk tawarruk, dia duduknya iftirash karena dia setelahnya berdiri bukan salam. Kalau salam dia tawarruk juga. Kemudian wat taslimatus tsaniyah, ya, disunahkan salam yang kedua, yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum ini dia ke pertama ini rukun. Ucapannya assalamualaikum sampai mim, assalamualaikum itu rukun. Ya, warahmatullah sunnah. Kemudian assalamualaikum warahmatullah ini sunnah sudah. Ya. Artinya kalau seseorang yang dia itu kebelet mau buang angin, dia assalamualaikum kemudian dia buang angin, ya, dia tidak lanjutkan sholatnya, buang angin, dia sah sholatnya karena dia sudah selesai dari rukun terakhir sholat. Assalamualaikum, buang angin dia, lega dia, kiri kanannya tutup hidung, ya. Jadi apa? Jadi kalau dia tidak lanjutkan, dia tidak batal sholatnya, dia sah. Tapi kalau dia lanjutkan assalamualaikum warahmatullah, buang angin dia, kemudian assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya karena dia melanjutkan yang sunnah. Berarti yang salam tadi belum yang terakhir, yang kedua yang terakhir, ya. Nah, jadi ada fikih untuk buang angin, ya. Syaril ya. Ustaz, kalau yang masalah salat berjamaah Ustaz, yang makmum kan ucapan samiallahu liman hamidah itu diikuti atau langsung kita mengucap Rabbana wa lakal hamd? Ikuti makmum dan imam, ya, samiallahu liman hamidah, dua-duanya. Nah, riwayatnya itu samiallahu liman hamidah, ya, faqulu Rabbana wa lakal hamdu, ya. Rasulullah SAW mengatakan apabila imam membaca samiallahu liman hamidah, maka baca Rabbana wa lakal hamdu, ya. Ada seorang sahabat yang dia membaca Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Riwayat ini bukan dari Rasulullah, dari sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW salam, dia katakan, siapa yang tadi membaca bacaan tadi? Kata sahabat ini, saya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya ada 30 malaikat. Ra'aitu salasina malakan. Aku lihat 30 malaikat itu rebutan mau catat ucapanmu itu, katanya. Mau mencatat zikirmu itu, ya. Itu hadisnya sahih Bukhari. Maka dari sini sebagian ulama beristidlal, berdalil bahwasanya dalam bacaan-bacaan zikir atau doa itu dia tidak diharuskan semuanya datang warid dari Rasulullah SAW. Tidak diharuskan seperti itu. Selagi apa? Selagi isinya itu tidak ada mukhalafah, maka itu diperbolehkan berdasarkan yang dilakukan oleh sahabat ini, ya. Sebagian juga mengatakan tidak, karena itu ada takrir dari Rasulullah SAW, maka diamalkan. Nah, dalam masalah ini ada khilaf. Khilafnya terkait masalah usul fiqh. Usul fiqh itu berat, ya. Tadi dari perintah Rasulullah, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini seolah-olah seperti kita hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamidahnya, tidak. Tetapi dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memerintahkan apabila imamnya takbir maka fakabbiru, maka takbir juga. Apabila i'tidal fa'tadilu, maka i'tidal juga. Nah, itu dari riwayat yang kedua ini mengisyaratkan imamnya takbir kita takbir, imamnya i'tidal kita i'tidal, termasuk gerakan maupun ucapan, yaitu sami Allahu liman hamidah. Nah, ya, itu kita perlu pahami di sini waqfah. Para ulama itu ketika mengkaji salah satu masalah itu mereka mengumpulkan dari seluruh jalur, yaitu hadisnya, ayatnya, tafsirnya, asar riwayat sahabatnya, itu mereka kumpulkan dulu. Kemudian setelah terkumpul, oh ternyata ada 7 dalil dalam masalah ini. Dilihat ada yang kontradiktif tidak? Oh ada. Nah, kalau sudah kontradiktif, ini sudah ilmu usul fikih main. Disinilah kelas-kelas para mujtahid yang berfikir, ya. Kita hanya ngikuti saja hasil akhir mereka. Seibarat seperti dokter, kita ini sakit, dikasihlah 3 obat, ada 1 pink, hijau, kuning. Dokter, kenapa ini 3 obatnya? Ya, kenapa pink, hijau, kuning? Kenapa tidak
merah, kuning, hijau, ya. Kenapa tidak yang besar? Kenapa tidak ini? Ya. Kita tidak banyak tanya, karena apa? Karena kita percaya dengan keilmuan sang dokter ini. Ya, kita tidak banyak tanya, karena kita tahunya apa? Dokter itu ahlinya, pakarnya, dia sudah teliti, dia sudah paham, belajar, kita hasilnya saja. Ya. Maka apa sama dengan para ulama? Ya, mereka tuliskan ini, Anda percaya saya ini, jangan-jangan keliru. Ya sudahlah, kalau anda percaya, ya percaya dengan diri sendiri saja kalau seperti itu. Ya, jadi para ulama itu mengumpulkan semua adillah yang ada. Kemudian baru mereka racik dengan keilmuan yang ada pada mereka, dan itu bukan 1-2 orang, tadi itu berjamaah. Kemudian baru mereka menjelaskan hukumnya. Ya. Oleh karena mereka terkadang bantah-bantahan itu di dalam satu mazhab saja, itu terkadang bantah-bantahan dia. Ya. Nah, makanya di dalam contoh dalam mazhab Imam Syafi'i ada mazhab Khurasaniyin, mazhab Ahlul Khurasan, ya. Ada mazhab dari mazhab yang lain lagi, ya. Mazhab lain, Baghdad atau Kufah semisalnya, itu beda faham dalam memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i dengan cara pendalilannya. Perbedaan ini dikaji, dianalisa, diteliti oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sampai lahir kitab ini. Ya, makanya para ulama setelahnya itu dia percaya saja dengan Imam An-Nawawi, karena kalau melakukan lagi apa yang dilakukan Imam Nawawi, meneliti, menganalisa, mengecek, melihat dalil-dalilnya, melihat riwayat-riwayatnya, itu tidak mampu kita, tidak mampu para ulama di setelahnya. Makanya mereka hanya berpatokan dengan apa yang disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, karena dia ahli dan pakar dalam masalah hadis, bahasa, usul fikih, dan penjelasannya para ulama di atasnya. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Jadi wajar beliau itu ilmunya sampai mendunia, dimanapun diterima ilmunya, mau ahli bid'ah pun nerima, ya. Imam An-Nawawi ini kitabnya ahli bid'ah pun menerima. Ya, ajibnya beliau itu, karena dia diantara wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berkat keikhlasannya, kata para ulama, ilmunya itu diterima oleh seluruh kalangan, seluruh kaum muslimin, ya, meskipun dari kalangan ahli bid'ah sekalipun. Beliau ini disebutkan 2 tahun tidak pernah tidur di kasur, ya. Jadi tidurnya bagaimana Imam Nawawi itu? Dia numpuk kitab baru dia baca, buka, tulis, baca, teliti, ini benar, ini keliru, ini ada penjelasannya di sini, ini dikumpulkan itu. Sudah tidak sanggup badannya, baru dia tertidurnya di atas buku itu. Imam An-Nawawi tidak pernah tidur 2 tahun di kasur, ya. Dan Imam An-Nawawi itu juga disebutkan tidak pernah makan kenyang, ya. Makannya seadanya, ya. Sampai kenyang enggak, ya. Apalagi sampai ini. Nah, itu ulama, ya. Bedanya dan kita sedikit aja. Kalau mereka sedikit makan, kita sedikit makan, ya. Syaril, ya, Syaril. Ya. Makanya kita tidak bisa jadi ulama, ya. Kita ini aja lah, jadi apa, pengikutnya para ulama aja lah. Yang selanjutnya taslimatus tsaniyah, yaitu salam yang kedua itu disunnahkan. Wal iltifatu fit taslimatain, kemudian iltifat yaitu mengarahkan ke arah kanan dan kiri itu sunnah. Jadi ucapan assalamualaikum, ya, ketika pertama ini apa? Rukun. Warahmatullah itu sunnah. Iltifat mengarah ke kanan ini sunnah juga. Kemudian yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semuanya sunnah semuanya, ya. Ya, rukun cuma satu, lafadznya yang pertama saja, assalamualaikum. Wal iltifatu fi taslimatain, kemudian yaminan fil ula wa shimalan fis tsani, yaitu menghadap kanan dan ke kiri. Nah, ya, menghadap kanan dan kiri itu kita salam kepada para kaum muslimin yang ada, baik manusia maupun jin maupun dari kalangan malaikat yang ada, karena ada makhluk Allah yang lain, ya, yang juga hadir sholat di situ, ya. Jadi maksudnya salam itu apa? Jadi bukan hanya sekedar menutup sholat, tetapi memberikan salam kepada
yang berada di kanan dan di kiri kita. Ya, itu maksud dari salam ketika sholat itu. Dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, ya maupun jin yang ada. Nah, ada jin yang sholat enggak syaril ketika kita sholat itu? Ada, ya ada disebutkan bahwasanya jin itu ada dua, ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Ya, sama jin itu seperti manusia secara umumnya. Bedanya kita tidak bisa lihat dia aja. Nah. Kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu dia mendetail dalam masalah dunia jin. As-Sarimul Battar judulnya. Itu dulu kita baca di pondok, sudah lama sekali, ya. Sudah ada 10 tahun yang lalu mungkin. Jadi biarkan teman-teman kihaya yang bergelut di dunia jin, ya. Kita dunia yang lain aja. Ya. Yang penting jangan dunia janda bilangnya. Baik, yang selanjutnya makruhatus shalah. Makruhatus shalah katsirah. Makruh dalam salat itu banyak. Di antaranya al-jahru fi maudhi'il israr, membaca jahar ketika di tempat-tempat sir yang dilirihkan, ya. Atau sebaliknya. Wal iltifatu li ghairi hajah, kemudian menoleh, ya, menoleh tanpa hajah. Yang dimaksud dengan menoleh ini adalah wajah. Kalau dia wajahnya ini, tanpa hajah, yaitu hukumnya makruh. Tapi kalau dia menolehnya itu sampai dadanya ini berpaling dari arah kiblat, maka batal sholatnya. Ya, karena apa? Karena itu rukun. Ya, karena itu rukun, dan dia juga dia itu syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat. Syarat sah sholat. Tapi kalau dia melirik, ya, melirik itu dia tidak makruh hukumnya, ya, tetapi khilaful aula, menyelisih yang utama. Yang utama dia fokus ke tempat sujud, tapi kalau dia lirik kanan kiri tidak makruh, tapi menyelisih yang utama. Beda antara makruh dengan menyelisih yang utama, ya. Kalau makruh itu dia tercela kalau dia lakukan terus menerus, tapi kalau dia khilaful aula, yang menyelisih yang utama, dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Itu bedanya. Kemudian al-isyara li ghairi hajah, mengisyaratkan, melakukan isyarat tanpa hajah. Misalkan dia mengatakan seperti ini, ya. Ada anaknya misalkan yang dia mau datang, dia seperti ini tanpa hajah. Tapi kalau ada hajah, anaknya mau pegang listrik, ya, dia ya, seperti itu tidak membatalkan, karena gerak satu ini gerakan yang tidak membatalkan, ya. Tapi dia bilang batal sholatnya karena itu gerakan besar, ya, tanpa hajah, makruh. Wal isra itu apa? Laju-laju dalam sholat, ya. Dia tetap tumak nina tapi laju. Kalau dia tidak tumak nina tidak sah sholatnya. Tumak nina itu dia berhenti kadar subhanallah, ya. Seperti misalkan orang yang ruku, ya, ruku dia Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, tidak sampai kadar subhanallah itu, maka dia tidak sah salatnya, ya. Salat yang 20 rakaat 7 menit itu tidak sah, itu ittifaq, jelas itu madhab semuanya, madhab jin pun tidak sah, ya, sampai pun madhab jin. Ada di dekat Ustaz salat yang halwati itu Ustaz, waktu saya salat tarawih itu. Terminal kah? Saya sama Ustaz Yusri juga waktu itu, saya masih di Egit dulu. Di mana? Dekat terminal. Ustaz Yusri ajak saya sama si Oneng, ya, sholat. Ustaz Yusri ternyata dia suruh kami ke situ supaya kami tahu juga dia lebih cepat bilang. Iya, ya, laju memang. Kayak gitu Ustaz. Allah, baca Al-Fatihahnya itu kayak belum. Iya, ya. Juga lagi Ustaz. Ya, itu ya, yang seperti itu wala alam itu jahil, ya, namanya jahil, ya, jahil diajarkan. Tapi mereka tidak mau dibilangkan jahil, ya. Banyak juga orang seperti itu Ustaz. Apalagi Ramadan itu jangan cari yang cepat, ya, jangan cari yang pendek. Kalau bisa cari yang lama, cari yang dia itu bikin kita berlama-lama dengan sholat. Karena Ramadan itu sangat istimewa. Para ulama 6 bulan dia doa.
Ya Allah balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Sampai 6 bulan, ya. Setelah Ramadan dia doa lagi 6 bulan lagi. Doanya apa? Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terima amalan-amalan kami ini. Sampai segitunya. Jadi kalau kita cari yang pendek, cari yang dia sedikit rakaatnya, cari yang cepat, rugi sekali itu, ya. Rugi. Kalau kita cari dunia, kita cari yang banyak-banyak, yang bisa cepat kaya, banyak dapat dan seterusnya. Tapi kalau akhirat kita cari yang ini kan terbalik ini. Selanjutnya makruh al-iton. Iton itu duduk di tempat yang sama, ya, terus menerus. Di sini terus, ya. Jadi tidak pindah-pindah, di situ terus tempatnya, kecuali ada hajah. Kalau dia ada hajah, semisal dia misalkan salisul baul, yang dia kencing-kencing penyakit, ya, atau semisalnya dia beser, atau semisalnya dia boleh hajah. Kecuali imam. Kalau imam memang tempatnya di situ, dia tidak makruh. Kalau makmum makruh dia. Makanya kita dulu belajar pindah-pindah itu. Kadang di ujung sana, kadang pindah ke sini. Syekh, kenapa kita pindah-pindah? Kata Syekh itu, sungguhnya semua makhluk Allah itu akan menjadi saksi di hari kiamat, ya, terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Maka ketika nanti di hari hisab mereka akan bicara ini lantai ini akan bicara, ya Allah, dulu mereka belajar, ya, di atas saya menjadi saksi. Tembok-tembok yang ada, cicak-cicak yang ada, itu semua akan menjadi saksi, ya. Maka pindah-pindahlah kita, biar nanti di sana juga semuanya bicara nanti, ya, saksi kebaikan kita. Ya, mudah-mudahan kita nanti ada saksi itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Selesai ini pembahasan. Selanjutnya sujud sahwi, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.